Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di segmen Nukilan dari podcast Kepo Buku. Kali ini bareng gua Rane Hafid. Dan Nukilan adalah sebuah segmen di mana kami membacakan cuplikan-cuplikan buku yang mudah-mudahan bisa memberikan gambaran lebih jauh tentang seperti apa buku tersebut. Nah, buku yang gue mau cuplikan kali ini adalah berjudul Ayla Kangen Bapak oleh penerbit buku Tetum. Penulisnya Mbak Enda Widiawati, Mbak Lucy Piesesta, dan ilustratornya adalah Martono Lukito. Ini adalah buku kelas C atau kategori C. Apa itu kategori C? Jadi begini, kita jelasin ya. Oh ya, ini thank you banget ya buat penerbit Yayasan Daya Bunaya atau buku Tetum Bunaya. Terima kasih banget udah ngirimin buku ini. Terima kasih Mbak Endah, terima kasih Mbak Lucy, terima kasih Mas Martono. Seneng banget dapat buku ini menarik banget. So, jadi kategori C itu apa sih? Ini dia nih. Jadi di kata pengantarnya disebutkan bahwa kelompok itu disebut sebagai pembaca semenjana atau pembaca, kebaca nggak nih? Pembaca semenjana atau jenjang C. Biasanya untuk anak usia, ini maksudnya 10-13 tahun kali ya. Kebalik nih Mbak Lucy. Nah, apa itu pembaca semenjana atau jenjang C itu? Karena di usia ini anak-anak sudah bisa berpikir lebih logis mengenai banyak pengetahuan umum dan mulai belajar secara mandiri, dan mereka sudah cukup lancar membaca dan suka cerita yang sedikit lebih panjang gitu. Nah, ini ada gambar-gambarnya. Mas Martono Lukito gambarnya keren-keren, tapi juga sudah mulai banyak tulisannya. Tapi yang menarik teman-teman, buku ini menceritakan tentang seorang anak dan hubungannya dengan kedua orang tuanya yang sudah berpisah. Nah, di sini diceritakan hubungan dengan si babnya. Gue mau cuplikan sedikit aja karena ini kalau dicuplikan panjang-panjang mah sayang amat karena kalian harus baca sendiri ya, terutama anak-anak ya. Tapi gue pikir orang tua juga perlu baca. Nih gue cuplikan sedikit ya, gue udah tandain di sini nih. Oke, ini dia nih. Sudah 1 tahun Bab pindah ke rumah kontrakan dekat sekolah Ayla. Sebetulnya Ayla ingin ikut pindah bersama Bab. Namun Bab bilang Ayla sebaiknya di rumah menemani Bubu. Bab berjanji menjemput Ayla setiap Jumat. Ini aja sudah memberikan isyarat bahwa oh ini pasti dari keluarga yang orang tuanya berpisah ya. Bahkan kalau lihat di balik bukunya nih, setiap Jumat Ayla bertemu Bab, kadang Bab wangi, kadang tidak, kadang rumah Bab rapi, seringnya ada sarang laba-laba. Meskipun begitu Ayla suka menginap di rumah Bab. Ini cerita tentang rindu, tawa, dan momen-momen istimewa bersama sosok bapak. Menarik sih, pembagian babnya juga seru-seru. Jadi menggambarkan hubungan si Ayla dengan babnya, aktivitas-aktivitas mereka. Misalnya ketika dijemput oleh Bab, parfum untuk Bab, ini bagian favorit gue, ada FOMO, ada sarang laba-laba, ada nonton, mereka main bioskop-bioskopan, seru banget. Jadi bagaimana menggambarkan seorang atau keluarga dengan orang tua yang sudah berpisah itu tetap asik-asik aja kok, tetap santai-santai aja, tetap menyenangkan aja kok. Dan di belakang itu gue ikut nulis komentar, jadi waktu itu dikirimin kayak semacam draft bukunya, terus juga gue dimintai komentarnya dan ternyata dimuat di sini. Waduh, thank you banget ya teman-teman dari penerbit Yayasan Daya Bunaya. Nah, ini gue mau bacain juga. Mudah-mudahan bisa mendapatkan gambaran tentang buku tersebut ya. Kesan pertama yang langsung terasakan saat membaca Rindu Bau Parfum Bab, ini adalah salah satu bagian dari buku ini, adalah betapa serunya hubungan ayah dan anak di cerita ini. Hal-hal sederhana seperti rumah yang berantakan, sarang laba-laba, memasak, sampai bioskop, dalam tanda kutip nih main bioskop-bioskopan, terasa menyenangkan. Menariknya, di balik cerita itu ada dinamika kehidupan keluarga setelah perpisahan orang tua, tanpa pernah sekalipun menyebut kata kunci perceraian yang bisa terkesan menakutkan. Alih-alih pesan itu dibalut oleh hubungan anak dan ayah yang tetap terasa akrab, menyenangkan, penuh cinta, dan memancing senyuman. Buat saya pesan di buku ini sederhana, tapi sangat kuat. Yaitu kehidupan setelah perpisahan bisa tetap baik-baik saja selama ada cinta dan usaha menjaga hubungan.
Sebagai pembaca, saya merasa buku ini ringan, namun menghadirkan sudut pandang positif untuk isu yang sering dianggap berat dan tak jarang dikesankan sebagai vonis yang menakutkan masa depan dari semua pihak yang terlibat, terutama anaknya atau termasuk anaknya. Buku ini memang dirancang untuk anak usia 10-13 tahun, tapi percayalah orang tua juga perlu membacanya. Ada pesan penting yang tersimpan di situ. Ayla kangen bapak. Terima kasih banget udah dikirimin buku ini ya. Dan ini salah satu buku yang akan gue simpan dalam koleksi buku gue. Karena gue kebiasaan punya buku itu, ada yang kemudian gue teruskan atau gue wariskan kepada teman-teman karena sayang. Tapi kalau buku-buku tertentu itu gue simpan untuk kategori koleksi gitu. Jadi gue diterima buku ini pada tanggal 2 bulan 11 tahun 2025. Senang sekali, mudah-mudahan bisa membacanya. Nanti gue tulis ya di layar ya di sini, di mana kalian bisa membeli buku ini. Langsung aja ke penerbit buku Tetum. Pokoknya senang banget deh bisa baca buku ini. Itu dia, Ayla Kangen Bapak, Endah Widiawati, Lucy Piasesta, Martono Lukito, penerbit buku Tetum. Dan sekian nukilan kali ini, kita ketemu lain kesempatan. Assalamualaikum.